Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Baik, alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Iya, silahkan bilang dipimpin doanya. Terima kasih. Oke. Sebelum ibu melanjutkan ke pelajaran selanjutnya, coba anak-anak cek dulu dong teman sebangkunya atau teman yang di samping kanan kiri, depan belakang. Ada bangku yang kosong gak? Tidak ada? Berarti hadir semua hari ini? Oke, alhamdulillah ya, pada pelajaran kali ini kita hadir semua lengkap. Berarti ada 28 siswa. Sekarang ibu mau tanya, ada yang masih ingat nggak pelajaran pada minggu lalu? Ya, silahkan Najwa, tentang apa? Ya, pelajaran minggu lalu adalah tentang keragaman sosial budaya. Sekarang ibu mau tanya lagi, apa sih itu keragaman sosial budaya? Ada yang masih ingat? Ya, silahkan Rani, apa itu keragaman sosial budaya? Rani mengatakan keragaman sosial budaya adalah keragaman tentang budaya yang ada di Indonesia, di mana budaya itu merupakan hasil dari interaksi antar manusia. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan sosial budaya. Kira-kira ada yang tahu nggak kaitannya antara materi pada minggu lalu dengan materi saat ini, yaitu permasalahan sosial budaya. Dalam pelajaran permasalahan sosial budaya ini, nanti kita akan membahas mengenai dua materi. Yang pertama mengenai tokoh sejarah lokal, dan juga tentang permasalahan kehidupan sosial budaya. Dengan mempelajari materi ini, diharapkan kalian semua bisa untuk memahami mengenai tokoh sejarah lokal dan juga kalian mampu untuk menguraikan permasalahan kehidupan sosial budaya, terutama yang ada di lingkungan sekitar kita. Oke, ada yang tahu nggak apa itu permasalahan sosial budaya? Nah, jadi nanti ibu akan membahas mengenai permasalahan sosial budaya, sekaligus ibu akan memberikan dua tugas dalam materi ini, yaitu tentang kita akan membuat happy note dan juga akan membuat mengenai observasi kecil tentang permasalahan kehidupan sosial budaya. Jadi sekarang kalian fokusnya ke ibu dulu ya. Ibu mau menjelaskan mengenai tokoh sejarah lokal supaya kalian bisa paham tentang materinya dan juga bisa mengerjakan tugas yang akan ibu berikan. Semalam ada yang udah coba deh kalian buka buku yang ini, buku cetaknya. Dibuka halaman 177. Mohon maaf, dibuka halaman 171. Sudah dibuka? Sudah, oke. Semalam ada yang udah membaca atau belajar tentang tokoh sejarah lokal belum? Ya, silakan, bagus. Apa? Sudah belajar? Siapa saja tokoh sejarah lokal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Oke, benar sekali. Ada Laksamana Malahayati, ada Ratu Kalinyamat, dan juga ada Syarif Abdurrahman.
kita akan mempelajari 3 tokoh sejarah lokal ini. Sebelumnya, Ibu mau tanya, ada yang tahu nggak apa itu sejarah lokal? Sejarah lokal berarti sejarah yang sejarah atau yang berada dalam lingkup yang lebih kecil. Kan kita biasanya lebih sering belajar mengenai sejarah Indonesia ya. Sejarah Indonesia itu kan berarti cangkupannya dalam lingkup Indonesia. Nah, ini itu kan tentang sejarah lokal, berarti lokal dalam daerah tertentu. Oke. Nah, di dalam sejarah lokal itu pasti terdapat tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh yang berperan serta mempengaruhi lingkungan tersebut. Nah, contohnya adalah ada 3. Kita akan mempelajari 3, Laksamana Malahayati, Ratu Kalinyamat, Syarif Abdurrahman. Di mana beliau-beliau ini adalah tokoh perjuangan yang telah membantu Indonesia dalam melawan kolonialisme. Yang pertama ada Laksamana Malahayati. Laksamana Malahayati merupakan seorang pejuang wanita yang bernama Malahayati. Beliau ini berasal dari Aceh dan beliau juga mendapat julukan Laksamana. Laksamana, ada yang tahu nggak Laksamana itu julukan untuk apa? Ya, Laksamana merupakan julukan untuk seorang panglima perang angkatan laut. Nah, beliau ini adalah seorang tokoh wanita, tapi beliau sudah memiliki gelar Laksamana. Berarti beliau merupakan tokoh yang sangat kuat. Beliau bisa mengusir penjajah. Yang kedua yaitu ada Ratu Kalinyamat. Nah, Ratu Kalinyamat merupakan tokoh wanita juga yang berasal dari Jepara. Beliau itu berasal dari putri ketiga dari Raja Trenggana yang memiliki nama kecil yaitu Ren Kencana. Gelar Kalinyamat itu diberikan ketika beliau sudah menikah dengan Raden Thoyib atau Sultan Hadirin dan mendapatkan tempat bernama Kalinyamat. Jadi itu Kalinyamat itu merupakan daerah. Kemudian beliau itu berhasil untuk beliau itu memiliki peran-peran sehingga beliau itu menjadi ratu. Nah, Kalinyamat sendiri merupakan daerah yang berada di antara Jepara dan juga Kudus. Tokoh sejarah yang ketiga yaitu Syarif Abdurrahman. Beliau merupakan seorang anak dari Syarif Hussein dan juga wanita Dayak yang lahir pada tahun 1742. Beliau juga merupakan cucu dari Syekh Abdurrahman. Beliau juga berhasil untuk mengusir penjajah. Sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu untuk mencari sumber belajar dari manapun, entah itu dari YouTube, TikTok, maupun dari buku-buku, nggak apa-apa, artikel, terserah, bebas. Kalian membuat happy note tentang biografi tokoh, biografi serta peran dari ketiga tokoh tersebut. Untuk format happy note-nya Ibu bebaskan saja, terserah kalian. Kalian mau sekreatif apa, Ibu persilahkan. Ibu tidak membatasi kalian untuk berkreasi. Jadi terserah kalian saja mau seperti apa. Dikumpulkan minggu depan, ya. Oke. Kemudian kalian ngantuk, udah capek. Oke, kita ice breaking dulu ya. Kalian dengarkan perintah Ibu ya. Nanti kalau Ibu bilang claps, kalian tepuk tangan. Kalau Ibu bilang boom, kalian tepuk mejanya, ditabok mejanya. Kalau Ibu bilang pen, kalian pegang pulpen. Oke? Pre-memory. Kemudian kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang permasalahan kehidupan sosial budaya. Mungkin udah nggak asing lagi bagi kita tentang permasalahan sosial budaya. Mungkin dari anak-anak, coba Ibu mau tanya dong, contoh permasalahan sosial budaya yang ada dan terjadi di lingkungan sekitar kalian. Apa saja coba?
Bagus. Oke, apa bagus? Kemiskinan, pengangguran, bujo. Betul sekali. Itu merupakan salah satu permasalahan kehidupan sosial budaya yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian apa, Ratna? Kepadatan penduduk. Iya, permasalahan kehidupan sosial budaya. Tadi benar sekali yang disebutkan oleh teman-teman kalian, yaitu ada pengangguran, kemiskinan, dan juga kepadatan penduduk. Itu memang permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai 4 permasalahan sosial yang ada di Indonesia. Apa saja itu? Yang pertama yaitu, ayo dilihat papan tulisnya kesini semua, tentang eksploitasi, pembangunan yang berlebihan. Kemudian yang kedua ada kesenjangan sosial. Dan kemiskinan. Dan yang ketiga ada kesetaraan gender. Dan yang terakhir ada kenakalan remaja. Nah, eksploitasi pembangunan yang berlebihan itu maksudnya gimana? Coba ibu tanya, di lingkungan kalian masih banyak sawah-sawah hijau nggak? Ya, betul sekali. Sekarang sawah-sawah hijau mulai hilang, digantikan dengan adanya pembangunan perumahan. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena setiap tahun jumlah penduduk Indonesia itu selalu bertambah, tetapi tidak dibarengi dengan adanya perluasan lahan. Jadinya mau nggak mau mereka mengalihfungsikan lahan yang tadinya digunakan sebagai dataran hijau, daerah hijau, tapi dibangun rumah. Selain rumah ada apa lagi? Pabrik-pabrik, betul sekali. Nah, ini tuh juga dinamakan dengan fenomena deforestasi, yaitu sebuah fenomena yang semula menjadi daerah resapan air namun dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit, sehingga meningkatkan besaran aliran permukaan atau runoff dan berakibat pada kekeringan dan banjir. Seperti itu ya. Jadi air itu tidak terserap dengan sempurna di dalam tanah. Jadi mau nggak mau air itu turun dan akhirnya banjir. Nah, kok bisa Bu sampai kekeringan? Karena tanah tidak mempunyai cadangan air, sehingga saat musim kemarau tuk-tuk atau mata air itu tidak bisa mengeluarkan airnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada kesenjangan sosial dan kemiskinan. Sebenarnya kesenjangan sosial itu sudah ada sejak zaman kolonialisme, di mana ada yang namanya kelas 1, yaitu untuk masyarakat Eropa. Kemudian kelas 2 itu untuk julukan orang-orang timur seperti Cina, Arab. Dan kelas 3 itu kita, seorang rakyat pribumi itu masuk ke dalam kelas 3. Nah, kesenjangan sosial itu muncul karena adanya apa coba? Kesenjangan sosial ini muncul karena adanya perbedaan pendapatan. Perbedaan pendapatan ya anak-anak, bukan perbedaan pendapat, tapi perbedaan penghasilan, perbedaan pendapat, sehingga memunculkan adanya kemiskinan, memicu adanya kemiskinan. Apa sih itu miskin? Miskin adalah keadaan di mana seseorang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokoknya, yaitu sandang, pangan, dan papan. Mereka tidak bisa untuk mencukupi itu. Maka dari kita yang pasti di dalam lingkungan kalian ada ya orang yang berpenghasilannya segini, segitu ya kan. Itu ada kelas sosialnya. Kemudian ada kesetaraan gender. Apa sih itu kesetaraan? Nah, kesetaraan adalah indikator yang menunjukkan kedudukan yang sama. Maksudnya gimana kesetaraan gender? Perempuan
itu memiliki kesetaraan gender dengan laki-laki. Bagaimana Bu contoh nyatanya? Ini contoh nyatanya. Ada tokoh sejarah Laksamana Malahayati dan Ratu Kalinyamat. Beliau ini adalah tokoh perempuan, tetapi juga bisa berperan, atau beliau juga bisa menduduki kedudukan seorang laki, di mana seorang Malahayati bisa menjadi laksamana perang angkatan laut pula. Kemudian Ratu Kalinyamat, di mana Ratu Kalinyamat itu seorang perempuan tapi berani untuk berjuang. Terus ada siapa lagi coba? Betul sekali Rani, ada Raden Ajeng Kartini. Ya. Jadi kita itu jangan pernah berpikiran bahwa seorang perempuan itu setelah menikah kerja di dapur. Tidak. Kita itu bisa mengeksplor diri, mencari, belajar tentang bagaimana kita mengupgrade skill, mengupgrade diri, mengeksplor dunia luas, sekolah tinggi. Nikmat sekali sebenarnya ya kalau kita bisa memiliki kesetaraan gender. Jadi jangan pernah mau untuk dibilang alah perempuan sekolah tinggi-tinggi ujungnya di dapur. Iya, kita di dapur, tapi kita juga memiliki, kita masak di dapur enggak cuma masak yang biasa, kita bisa menyajikan yang terbaik, ya kan? Nah, kemudian ada kenakalan remaja. Kenakalan remaja yang akan dibahas di sini ada 3, yaitu vandalisme, tawuran pelajar, dan juga ada penyalahgunaan narkotika. Apa sih itu vandalisme? Vandalisme adalah aksi yang merusak atau menghancurkan barang berharga milik orang lain tanpa si izin. Contohnya gimana? Mencoret-coret tembok, sering sekali ya kita lihat tembok yang dicoret-coreti itu. Kemudian ada tawuran antar pelajar. Tawuran antar pelajar itu sering sekali memicu adanya kematian korban dan juga merugikan masyarakat. Selain tawuran pelajar juga ada bullying. Kemarin sudah sering muncul di video TikTok, di berita-berita ya, seorang anak SMP yang dibully oleh temannya sampai dikeroyok. Ya, kalian jangan seperti itu ya. Apapun itu masalahnya, bicarakan baik-baik. Jangan sampai kalian mempunyai penyakit iri hati. Jangan sampai memiliki penyakit hati, oke? Terus yang terakhir yaitu penyalahgunaan narkotika. Narkotika merupakan obat di dunia kedokteran yang berguna untuk menenangkan syaraf dan menghilangkan rasa sakit. Seorang yang menggunakan narkotika tanpa izin itu akan dikenai hukuman karena merupakan perbuatan yang ilegal. Oke. Dari materi yang telah Ibu jelaskan, ada pertanyaan? Jika tidak ada, paham ya? Paham semua? Oke. Jika tidak ada, Ibu akan memberikan tugas lagi. Silahkan kalian dibagi menjadi berapa kelompok ya? Berkelompok, satu kelompok terdiri dari 4-5 anak. Ini totalnya ada 28 anak, berarti kita buat 7 kelompok aja ya. 7 kelompok, satu kelompok berarti terdiri dari 4 anak. Itu ya. Nah, silakan setiap kelompok mencari 3 permasalahan kehidupan sosial budaya di lingkungan sekitar kalian. Kemudian kalian analisis formatnya itu nanti nomor, kemudian nama masalah, faktor penyebab, dan cara mengatasi masalah tersebut. Untuk tugas observasi kecil ini, Ibu beri waktu 2 minggu ya. Silahkan 2 minggu bisa dikerjakan. Untuk tokoh sejarah lokal, itu deadline-nya 1 minggu. Oke, paham ya? Oke, karena waktu kita tinggal 5 menit, Ibu cukupkan saja pertemuan pada pagi hari ini. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan diistirahat dulu, nanti bisa lanjut ke pelajaran selanjutnya.